Selamat pagi Bu Marcel dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang panggilan murid Yesus. Sebelum itu, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Santi, dari absen 21, saya mengerjakan PPT. Saya Mika Pendidikan, saya absen 17, saya mengerjakan soal. Saya Sandra Berlusan Sipit, saya absen 5 dan saya mengerjakan lampu dan pertanyaan. Saya Dion Susmani, absen 9, saya mengerjakan soal. Saya Jonas Putu dari 10, absen 13, saya mengerjakan soal. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa saja persyaratan untuk bisa masuk ke seminari. Persyaratan umum itu antara lain berjenis kelamin laki-laki, ada keinginan menjadi imam atau pastor, dan saat mendaftar berada di kelas 9 SMP atau enggak 12 SMA. Kemudian untuk persyaratan khususnya antara lain harus membuat surat lamaran untuk mendaftar ke seminari dengan melampirkan juga fotokopi surat baptis, surat rekomendasi dari pastor paroki, fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, dan pas foto ukuran 3x4. Nah, yang terakhir juga diminta menyerahkan hasil tes kesehatan. Begitu jawab seminar. 2B. Bagaimana perasaan anak-anak yang diterima di seminari? Ada rasa haru, senang, gembira, dan bahagia. 2C. Apakah ada perubahan cara hidup sebelum dan sesudah berada dalam lingkungan seminari? Ya, banyak sekali perubahan yang ada di seminari dan memiliki banyak waktu untuk berdoa dan beribadah. Lanjut ke halaman 46. 2A, berdasarkan Injil Matius 4 ayat 18-22 dan Matius 9 ayat 9-13. Seperti apa penjelasan proses panggilan Yesus kepada murid-muridnya? Dari Matius ayat 18-22 adalah Yesus. Dari Matius 9 ayat 9-13 adalah guru. 2B. Berdasarkan Injil Matius 16 ayat 24-28, apa sajakah syarat untuk menjadi murid Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-87, bagaimanakah kekhasan dari cara hidup murid Yesus? Kekhasan murid Yesus dalam hidup adalah mereka bertekun dalam pengajaran dan mengadakan tanda dan mukjizat. Mereka menjual harta pribadi mereka dan membagikannya kepada orang yang mempunyai keperluan, memecahkan roti dan makan bersama. 2D. Gereja melakukan berbagai karya pelayanan mengikuti apa yang menjadi kekhasan dari cara hidup murid Yesus seperti tampak pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Berikanlah contoh kegiatan dalam gereja saat ini yang sesuai dengan cara hidup murid Yesus tersebut. Yang pertama, ada gereja membaptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, gereja memberi pengajaran tentang Alkitab. Yang ketiga, jemaat bersekutu dalam berdoa. Yang keempat, melakukan perjamuan kudus. Yang kelima, jemaat memberi harta miliknya untuk pelayanan gereja. Dan yang terakhir, memuji Allah dengan penuh sukacita. Ada yang ingin bertanya? Any question? Yang di 2B itu jawabannya setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Maksudnya menyangkal dirinya. Kalau menyangkal diri itu berarti kita siap, dari diri kita tuh siap untuk menerima panggilan Tuhan, terus kita juga mau memiliki cara hidup yang sesuai dengan kekuatan. Ada yang mau bertanya lagi? Juan? Itu di 2A halaman 44 kan kalian bilang
syarat masuk ke seminar itu salah satunya surat rekomendasi dari pastor paroki. Surat rekomendasi itu apa? Jadi maksudnya itu anggota gereja yang memiliki reputasi baik dan karakter baik. Jadi direkomendasiin itu. Ada surat rekomendasi semacam surat pengantar atau surat yang menyatakan tidak keberatan gitu bahwa memang orang ini layak. Ada yang ingin bertanya lagi? Yang halaman 2A. Jadi misalnya dari Halaman 46 yang 2A itu pertanyaannya. Ya, kan katanya ada tugasnya. Aku nggak tahu bagaimana dia itu sama belum itu masih terhambat proses yang bebas juga. sebentar ya. Yang nomor 2A itu kan ditanya kekerasan. Tapi jangan kok Yesus sama guru. Apakah jawabannya? Sebenarnya jawabannya itu yang di Matius 4 atau 14 dan 22 itu kan di situ Simon itu Simon sama Andreas, Yohanes dan Yakobus. Kekerasannya itu di saat mereka dipanggil Tuhan Yesus saat mereka lagi kerja. Kekerasannya itu pada Matius 4 ayat 18 sampai 22 mereka dipanggil menjadi murid saat mereka sedang kerja. Yang di Matius 9 ayat kekerasannya itu saat Matius lagi jadi penghubung cukai, dia dipanggil Tuhan menjadi jadi langsung kayak pas Matius lagi jadi penghubung cukai, Yesus datang dan dibilang ikutlah aku. Jadi kekerasannya tuh mereka masing-masing dipanggil saat mereka lagi bekerja. Ada yang bertanya lagi? Ada lagi kan? Gunakan kesempatan. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan ya perubahan lagi. Kalau nanti jangan maknanya apa ya? Ya, mau apa? Ya, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, diutus jadi murid Yesus, mewatakan sabda Tuhan. Aku siap Tuhan menjadi muridmu. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, menjadi muridmu. Abang. Judul apa?
Mulai dari penjelasan saya, Bu. Oh, dengan dia panggil nama saya. Terus maknanya apa dari perubahan yang tadi? Maknanya itu kita sebagai manusia itu menjawab panggilannya sebagai manusia. Oke, silakan itu. Sekian dari nomor 1. Sebelum ke kelompok berikutnya, saya mau mendengarkan dia rumahnya. Ya, tetap di tempatnya masing-masing. Ya, tetap di tempatnya masing-masing. Silakan. Ya, kelompok halilintar. Oh ya, harus kamu diingat ya. 1, 2, 3. Halilintar di dadaku, hati guling bisik-bisikku. Ku yakin hari ini pasti bisa. Halilintar gugur. Oke. Ya, sekarang kita sambut kelompok kedua. Udah dibuka.